Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 161, Patih Swanda. Namun keheningan Taman Sriwedari itu diusik oleh kokok ayam hutan yang tak pernah terlambat menyambut pagi. Bahkan ada beberapa ayam hutan yang bertengger di pepohonan lebat Taman Sriwedari itu. Bambang Sumantri mendongak, langit telah cerah, tak ada mendung dan rintik hujan lagi. Lintang panjeresuk terlihat dari sela-sela pepohonan, pertanda hari telah menjelang pagi. Sesungguhnya ia sangat sedih mengingat adiknya, Bambang Sukrosono. Namun ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ia kini adalah seorang Mahapatih Mahespati. Meski belum Dewi Suda, ia harus tegar. Lakon pilu itu adalah kisah keluarga. Ia harus bisa memilah dan memisah yang mana urusan keluarga dan yang mana urusan negara. Bambang Sumantri kemudian menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan menghentak, seakan ingin membuang pepat di hatinya. Beberapa kali ia melakukan itu. Ia kemudian berdiri tegak, memandang ke sekeliling taman. Sepi. Ia pun teringat bahwa di keraton akan segera diadakan perhelatan agung. Ia harus segera kembali ke keraton, tempat ia singgah untuk sementara. Menjelang pagi itu, di Siti Hinggil Keraton Mahespati masih disibukkan oleh mereka yang mempersiapkan perhelatan agung. Malam terasa berjalan begitu cepat. Sampai saat itu persiapan belum sepenuhnya selesai. Namun mereka tidak mengeluh, bahkan semakin giat untuk merampungkan semuanya. Ki Mahapati dan para senopati pun tak beristirahat semalaman. Mereka tidak mempermasalahkan ketika tidak melihat Ki Patih Swanda sejak tengah malam tadi. Mereka mengira Ki Patih Swanda pasti perlu beristirahat juga, karena seharian telah bertempur melawan Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. Tentu menguras tenaga luar dalam. Tak ada yang menduga sedikit pun apa yang terjadi di Taman Sriwedari. Dan memang demikian, tak ada yang mengetahui gugurnya Bambang Sukrosono. Kitanu pun tidak. Prajurit jaga yang berada di tempat singgah Ki Patih Swanda pun tak berprasangka apapun ketika melihat Ki Patih memasuki wisma dengan pakaian kotor dan basah kuyup. Ia mengira Ki Patih pasti ikut terlibat dalam persiapan perhelatan agung nanti. Sementara itu, Kitanu semalaman tidak bisa tidur. Ia menunggu kedatangan Bambang Sukrosono. Ia yakin bahwa jika Bambang Sukrosono akan bermalam di tempat singgah Ki Patih Swanda, pasti akan kembali ke rumahnya dahulu, karena segala perlengkapan dan pakaiannya masih ada di kamarnya. Namun hal itu ia sanggah sendiri. Pasti di tempat Ki Patih singgah, tentu tak kekurangan suatu apa. Ada pemikiran untuk melihat ke Taman Sriwedari, namun urung ia lakukan. Kitanu sama sekali tidak membayangkan apa yang terjadi sesungguhnya di Bukit Taman Sriwedari. Ia justru kemudian duduk di serambi depan rumah yang terbuka itu. Siapa tahu tiba-tiba Bambang Sukrosono datang. Bahkan ia telah menyiapkan 2 cangkir kopi pahit untuk dirinya dan untuk Bambang Sukrosono. Di keremangan pagi, terlihat daun-daun berserakan di halaman dan pekarangannya. Biasanya, sepagi itu, Bambang Sukrosono telah mengeterapkan ilmunya untuk membersihkan dedaunan tanpa beranjak dari tempatnya. Namun pagi itu tak terjadi. Dedaunan tetap berserakan. Untuk mengusir sepi, Kitanu kemudian meraih sapu
kebiasaan yang telah lama ia tinggalkan. Sambil sesekali melongok ke gerbang pagar yang tidak tertutup, Kitanu menyapu halaman dan pekarangan yang luas itu. Namun yang diharapkan muncul tak kunjung tiba. Terasa oleh Kitanu, ada sesuatu yang kosong ketika Bambang Sukrosono tidak ada. Tak kalah sibuknya adalah di penginapan para putri Dumas. Mereka tidak mengira sama sekali sebelumnya bahwa mereka semua 800 orang itu akan dijadikan garwa selir. Tentu mereka sangat senang dan bangga. Menjadi istri seorang raja adalah impian banyak wanita saat itu, walau hanya sebagai garwa selir. Terlebih sang raja adalah Raja Gung Binatoro di negeri besar, negeri Mahespati. Sejak pagi buta itu, mereka telah merias diri secantik mungkin untuk menyambut pernikahan agung mereka. Walau kadang diselingi canda tawa mereka, mereka sering ledek bagaimana nantinya melayani seorang raja oleh 800 orang. Dan bahkan ada celetukan, bagaimana jika mereka mengandung secara bersamaan. Aneh juga jika terjadi demikian. Celeduk salah seorang putri Dumas, mereka pun tertawa menertawakan diri mereka sendiri. Bersambung.